Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kotak suara batal dibuka KPU, puluhan saksi parpol di Lombok Barat protes. Edarkan narkoba, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Kenalkan potensi, puluhan desa wisata di Lombok Tengah didorong menggelar pasar rakyat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan saksi partai politik memprotes batalnya pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Ditundanya pembukaan kotak suara disesalkan karena dilakukan sepihak. Padahal para saksi telah menunggu berjam-jam setelah KPU mengumumkan akan membuka kotak suara. KPU RI menginstruksikan pembukaan kotak suara di 82 TPS di Kabupaten Lombok Barat sebagai alat bukti pendukung pada perselisihan hasil pemilu yang digugat oleh salah seorang calon legislator Dapil 2 Skotong bernama Abu Bakar. Saya sangat menyesalkan kami diundang oleh Ketua KPU pada hari ini, kemudian menunggu sampai hampir jam 12 siang dan tiba-tiba diputuskan pertemuan ini dibatalkan. Ini ada apa Pak? Dan begitu. Kalaupun memang KPU ini sudah ada agenda, kan harusnya jauh hari diinformasikan kami, jangan seperti ini Pak. KPU berjanji akan menentukan waktu yang tepat untuk membuka kotak suara sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Kalaupun terkait dengan mau dilanjutkan, tadi sudah kami komunikasi sama komisioner, dia bilang akan menunggu nanti undangan lebih lanjut, Pak. Jadi kami tidak bisa Saya bisa luruskan dikit Pak ya. Waktunya berarti nanti kan menyusul, nanti mungkin ada undangan lebih lanjut untuk kegiatan ada. Sengketa hasil pemilu legislatif disuarakan oleh calon legislator Dapil 2 Skotong Lembar dan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret lalu yang isinya menuntut pembatalan hasil pemilu di daerah pemilihannya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mengonfirmasi tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak sejak awal tahun 2024. Dinas mencatat 55 kasus kekerasan pada triwulan pertama terjadi di 5 kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Mas Bagik, Pringgabaya, Sambalia, Sakra Timur, dan Kecamatan Jerowaru. Data tersebut diperoleh dari pegiat sosial dan pemerhati perempuan anak yang ada di daerah. Selain lemahnya pengawasan, tingginya kasus kekerasan juga dipicu persoalan ekonomi. Sesungguhnya yang lain juga seperti daerah-daerah yang pinggiran, kayak Keruak, Jerowaru itu ya. Tapi yang sering muncul ini kan wilayah utara ini, Sambulia, Pringgabaya, Sambulia. Mungkin karena ada teman-teman pemerhati di sini tuh yang barangkali aktif melaporkan permasalahan itu. Nah, tapi mudah-mudahan keberadaan teman-teman pemerhati NGO itu tentunya itu yang membuat dia takut untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dinas PPP AKB Kabupaten Lombok Timur mengajak OPD hingga aktivis sosial kompak meningkatkan pengawasan dan literasi untuk mencegah tingkat kekerasan pada perempuan dan anak. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan calon haji mengikuti manasik yang digelar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur di Masjid Muhajidin Selong Minggu pagi. Bimbingan mengajarkan calon jemaah mengenal syarat, rukun, dan tata cara melaksanakan ibadah haji, serta memperkenalkan kondisi geografis negara Arab Saudi.
Calon haji juga dilatih menjaga vitalitas dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan tinggi kadar air seperti buah. Manasik digelar 10 kali di tingkat kabupaten dan kecamatan guna memastikan calon haji memahami seluruh rangkaian ibadah. Bagaimana melaksanakan ibadah haji baik secara rukun, secara wajib, maupun ibadah-ibadah penting yang harus dilaksanakan di tanah suci. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan mental dan psikologi jemaah haji kita. Jadi ya karena jemaah haji kita ya dalam hal ini nanti bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa ditemukan pada saat di tanah air. Nah ini perlu ada penekanan dan pembentukan mental dan psikologis. Yang kedua. Yang ketiga adalah ya peningkatan dari fisik. Kuota calon haji Kabupaten Lombok Timur berjumlah 1.143 orang yang terbagi dalam 5 kelompok terbang dan mulai diberangkatkan pada tanggal 18 Mei mendatang. Tadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan direkrut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mendekati penyelenggaraan pemilu kepala daerah November nanti. KPU merekrut 585 petugas PPK yang akan disebar di 117 kecamatan untuk menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan pilkada. Pendaftaran dilakukan secara online sejak tanggal 23 hingga 27 April melalui website KPU NTB. KPU juga merekrut 3.498 panitia pemungutan suara atau PPS tingkat desa pada tanggal 2 Mei mendatang. Seleksi akan diperketat untuk memilih petugas yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas menyukseskan pemilihan. Tahapan untuk rekomendasi PPK ya, PPK kita akan mulai pada hari ini, sudah mulai pengumuman. Selama beberapa hari kita mulai pengumuman, habis itu nanti kita akan buka rekrutmen. Dan sampai nanti mulai dites tulis mulai di tanggal 6 Mei. Jadi rekrutmen ulang ya, bukan kita akan ya, jadi berkaitan dengan apakah terbuka atau evaluasi kebijakan dari KPU RI, kita merekrutmen ulang. Jadi kita rekrutmen terbuka, open rekrutmen. Jadi teman-teman yang kemarin memang sudah pernah menjadi penyelenggara di PPK agar jika ingin menjadi PPK kembali untuk mendaftarkan lagi. Seluruh PPK dan PPS bertugas menyukseskan pemilihan kepala daerah mulai bupati dan gubernur yang digelar serentak pada tanggal 27 November 2024. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.